Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qala ats-Tsauri li Rabi'ah ma hakikatu imanik, qalat ma abadtuhu khawfan min narihi wala hubban li jannatihi fa akuna kal ajirisu bal abadtuhu hubban lahu wa syauqan ilaih. Wa qalat bi ma'nal mahabbati nazma uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lidhaka fa amma alladhi huwa hubbul hawa فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت له أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بهزوز العاجلة وحبه لما هو أهل له الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها وهو أعلى الحبين وأقواها. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah. Ujar Imam Sufyan Tsauri kepada Rabi'atul Adawiyah, apakah hakikat imanmu? Apakah hakikat imanmu? Rabi'ah berkata, menjawab, saya tidak beribadah kepadanya Allah karena takut dari nerakanya, dan tidak pula karena cinta kepada surganya. Maka saya menjadi seperti buruh yang jahat. Kalau aku beribadah kepada Allah itu takut dari neraka, atau aku beribadah itu karena ingin surga, maka aku menjadi seperti buruh yang jahat. Buruh itu bekerja karena mengharap upah. Buruh itu bekerja karena mengharap gaji. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah mengharap surganya atau supaya terhindar dari nerakanya, maka kita tidak lain seperti buruh. Akan tetapi saya beribadah kepadanya Allah karena cinta dan rindu kepadanya. Nah, itulah jawaban daripada Rabi'atul Adawiyah tentang pertanyaan Imam Sufyan Ats-Tsauri, apakah hakikat iman tadi. Jadi artinya orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, maka dia beribadah kepada Allah itu semata-mata cinta dan rindu kepada Allah. Orang-orang yang imannya belum sempurna, orang-orang yang imannya dalam proses, maka dia beribadah tidak lepas daripada dua, karena ingin surga atau karena harapan terhindar daripada api neraka. Nah, itu orang yang imannya belum sempurna.
Rabi'ah membaca syair yang menerangkan arti cinta kepada Allah. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidhaka. Fa ammal ladhi huwa hubbul hawa fashugli bidhikrika amman siwaka. Wa ammal ladhi anta ahlun lahu fakashfuka lil hujba hatta araka. Falal hamdu fi dha wala dhaka li walakin lakal hamdu fi dha wa dhaka. Syair yang dibacakan oleh Rabi'ah itu artinya, saya mencintaimu wahai Tuhan, saya mencintaimu ya Allah dengan dua cinta. Nah, jadi tadi kita beribadah kepada Allah didasari dengan kecintaan kita kepada Allah, itu merupakan sesuatu yang tinggi kedudukannya. Cinta kepada Allah itu terbagi dua. Yang pertama, ujar Rabi'atul Adawiyah, cinta karena kesenangan. Cinta karena kesenangan. Yang kedua, dan cinta karena Engkau ya Allah berhak untuk dicintai. Adapun cinta karena kesenangan, maka kesibukanku selalu menyebutmu dari orang selain kamu. Adapun cinta yang engkau berhak atas cinta itu, maka engkau bukakan hijab dinding untukku sehingga saya melihatmu. Maka tidak ada puji bagiku pada ini dan itu. Cinta yang pertama, cinta yang kedua tadi. Akan tetapi bagimulah puji pada ini dan itu. Barangkali Rabi'ah Al-Adawiyah tadi menghendaki dengan cinta karena kesenangan itu adalah cinta kepada Allah karena ihsannya, kebaikan Allah kepada Rabi'ah, dan kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepadanya dengan bagian-bagian yang segera di alam dunia ini. Dan yang dikehendaki oleh Rabi'ah dengan ia mencintai Allah karena dia adalah zat yang berhak mendapat cinta, adalah cinta kepada Allah karena keilukan dan keagungannya yang terbuka bagi Rabi'ah. Dan itulah yang paling tinggi daripada dua cinta dan yang paling kuat. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah didasari, didorong dengan cinta kita kepada Allah, itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan iman. Cinta kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, cinta kepada Allah karena memandang ihsan Allah, memandang kebaikan Allah kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjauhkan kita dari bala dan bencana. Kita pandang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka kita cinta kepadanya. Nah, ini cinta yang pertama, yang artinya di bawah derajatnya dibanding cinta yang kedua. Cinta yang kedua itu adalah orang yang mencintai Allah semata-mata
terbuka dinding baginya sehingga dia bisa menyaksikan keindahan dan keelukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta yang kedua itulah yang paling tinggi daripada dua cinta dan yang paling kuat. Kita merasakan bahwa kebanyakan kita beribadah kepada Allah itu untuk mencari manfaat dari Allah. Nah, kita puasa, kita bersedekah, kita sembahyang, kita membaca Quran, kita berzikir. Umumnya kita itu melakukan ibadah-ibadah tadi untuk mencari keuntungan, untuk mencari manfaat kepada diri kita, untuk diri kita. Nah, itu menunjukkan bahwa iman kita belum sampai kepada kesempurnaan. Dan itu pasti dialami oleh setiap orang yang beribadah kepada Allah. Ada orang baca surat Tabarak umpamanya supaya dikubur nyaman. Nah, kan artinya manfaatnya kembali kepada diri. Ada orang baca surat Waqiah supaya rezekinya luas. Nah, itu manfaatnya kembali kepada diri. Ada orang membaca surat Yasin supaya terhindar dari bala bencana. Manfaatnya kembali kepada diri. Ada orang berzikir kepada Allah supaya dengan berzikir ini diberi Allah ilmu yang luas. Nah, kembali kepada diri. Selama kita beribadah itu didasari oleh demikian-demikian tadi, itu menunjukkan iman kita belum sampai kepada yang sempurna. Apabila iman kita ini sudah sempurna kepada Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, kita kadang mengharapkan apa-apa lagi dari Allah untuk faidah kepada diri kita. Kalau sudah iman kita ini sempurna, apapun ibadah yang kita lakukan, dasarnya hanya satu, karena cinta lawan Allah. Kenapa membaca Al-Quran? Karena aku senang Al-Quran ini kalam Allah. Nah, kenapa aku puasa? Kenapa sembahyang? Karena aku cinta kepada Allah. Nah, ini jarang manusia ada seperti itu. Karena itu orang yang imannya sempurna. Jadi rata-rata kita ini beribadah kepada Allah, ibadah macam seorang buruh tadi. Ada harapan-harapan yang kita minta kepada Allah dengan ibadah. Nah, kedudukan kita seperti itu oleh para ulama disuruh ditingkatkan. Jangan lagi kita beribadah itu untuk meminta manfaat kepada Allah, tapi kita beribadah kepada Allah didasari karena rindu kita kepadanya, didasari karena cinta kita kepadanya. Nah, ibadah yang dilakukan demikian itu nilai ganjarannya kada bisa dihitung, lebih besar daripada beribadah dengan tujuan-tujuan manfaat tadi. Dan lezatnya melihat keilukan Tuhannya, dan lezatnya melihat keilukan ketuhanan. Yaitu yang telah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda menceritakan dari Tuhannya yang maha tinggi. A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya, ujar Tuhan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar,
dan tidak pula pernah terlintas di hati manusia. Terkadang sebagian kelezatan ini telah disegerakan di dunia bagi orang yang telah sampai kebersihan hatinya kepada kesudahan penghabisan atau kesempurnaan. Orang-orang yang sampai pada puncak kesempurnaan iman, mereka itu diberi oleh Allah kelezatan yang tidak pernah terbayangkan, kelezatan yang kada bisa dikisahkan, yang kelezatan itu sebenarnya di akhirat disediakan Allah, tetapi karena keimanannya orang ini sempurna, kadang-kadang kelezatan itu dirasakan Allah kepadanya di alam dunia ini. Jadi ada orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah, yang mana mereka itu apabila beribadah, apabila berzikir, apabila membaca Quran, mereka itu menemukan kelezatan yang kada bisa dikisahkan kelezatannya itu. Nah, itu ada sebagian hamba Allah yang diberikan demikian. Karena imannya sempurna, imannya berada di puncak kesempurnaan. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya saya mengucapkan ya Rabbi ya Allah, maka saya merasakan ucapan yang demikian itu di dalam hatiku lebih berat dari gunung. Karena memanggil itu adalah dari belakang hijab dinding. Maka adakah kamu melihat teman yang sama-sama duduk, ia memanggil-manggil temannya yang sama-sama duduk itu. Sebagian orang-orang yang diberi Allah keimanan sempurna, orang yang diberikan Allah makrifat, mereka itu sangat sulit untuk mengucapkan ya Allah, untuk mengucapkan ya Rabbi. Sangat berat mereka mengucapkan itu. Kagak disuruh benaja kita mengucapkan ya Allah, disuruh kita mengucapkan ya Rabbi. Padahal sebagian di antara mereka itu mengucapkan kalimat ya Allah ya Rabbi itu sangat berat. Kenapa berat? Karena ucapan ya Allah wahai Tuhanku itu menunjukkan bahwa Tuhan itu jauh. Kan ya itu ya nida. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Nah, itu menunjukkan seolah-olah Tuhan itu jauh sehingga perlu dipanggil. Padahal Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tuhan itu akrab dengan kita. Nah, kalau orang yang dekat duduk betatai maulah memanggil. Kita ini berkawan di hija, duduk betatai, ngarannya Udin, maunya hai Udin, maulah. Kan kada mau kalau tuh. Nah, kayak itu juga orang yang dekat dengan Allah itu, mereka mengucapkan ya Allah, mereka sangat berat. Karena ucapan ya Allah itu ucapan seolah-olah Allah itu jauh dengannya. Sebagian mereka berkata, apabila seseorang telah mencapai pada batas ilmu ini, apabila seseorang telah mencapai pada batas ilmu ini, apabila seseorang telah sampai kepada kedudukan ma'rifat dengan Allah, niscaya ia dilimpari batu oleh orang banyak. Maksudnya dilimpari batu itu bukan ditawaki kada. Karena perkataannya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu, perkataannya itu kadang-kadang keluar dari batas akal pikiran mereka. Sehingga mereka menganggap apa yang diucapkannya itu adalah gila dan kafir.
Nah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu kadang-kadang ucapannya, kadang-kadang tingkah lakunya kada dimengerti oleh orang. Sehingga orang kadang-kadang menganggap ini tuh gila. Orang-orang menganggap ini tuh kafir. Orang-orang menganggap ini tuh kada berpendirian. Padahal ini orang yang ma'rifat dengan Allah. Maka maksud tujuan orang-orang yang ma'rifat itu semua adalah mereka ingin sampai dan bertemu dengan Dia, Allah saja. Nikmat ini adalah sebagai pendingin mata yang tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari nikmat itu. Dan apabila telah hasil nikmat itu, niscaya terhapuslah segala kesusahan dan nafsu syahwat seluruhnya, dan jadilah hati itu tenggelam dengan nikmat-nikmatnya Allah. Maka jikalau ia dilemparkan ke dalam api neraka, niscaya tidak dirasakannya pedih karena ketenggelamannya. Dan jikalau ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat surga, niscaya ia tidak berpaling kepadanya karena kesempurnaan nikmatnya dan sampainya pada batas kesudahan yang tidak ada lagi kesudahan di atasnya. Nah, kalau orang artinya nang sudah ma'rifat lawan Allah itu, inya kada peduli lagi kedudukan dirinya. Hendak diandak ke neraka, hendak diandak ke surga, inya kada menoleh kiri kanan itu lagi. Karena yang dihadapinya, yang dipandangnya adalah seorang raja yang maha besar, maha agung, dan maha indah. Semoga saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, pada orang yang tidak memahami kecuali kecintaannya terhadap nikmat yang bisa dirasakannya dengan panca indera, maka bagaimana ia beriman dengan kelezatan untuk memandang kepada wajah Allah Ta'ala dan tidak ada baginya rupa dan bentuk. Jadi Imam Ghazali, kalau orang itu yang meyakini, kalau orang yang mempercayai bahwa lezat nikmat itu hanya bisa dengan panca indera, maka dia kada akan bisa beriman bagaimana lezatnya memandang wajah Allah itu. Dan apakah makna jikalau Allah Ta'ala berjanji dengan nikmat yang demikian kepada hamba-hambanya, dan ia menerangkan bahwa nikmat memandang kepada wajah Allah adalah nikmat yang paling besar dari segala nikmat. Bahkan orang yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya dia mengetahui bahwa kelezatan-kelezatan yang dipisahkan dengan nafsu syahwat yang bermacam-macam seluruhnya meliputi di bawah kelezatan ini. Nah, artinya orang-orang yang berpendapat bahwa lezat itu hanya bisa dirasakan melalui panca indera. Nah, orang ini kada akan bisa meyakini bahwa melihat wajah Allah itu merupakan nikmat segala nikmat. Kada kawanya meyakini itu. Orang nang kawa meyakini bahwa memandang Allah itu adalah puncak kelezatan, itu orang yang mempercayai bahwa ada kenikmatan batin dalam setiap diri manusia. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh sebagian mereka dalam syairnya, kanat liqalbi ahwa'un mufriqatun fastajma'tu mudra'at kal ainu ahwa'i fasara yahsuduni man kuntu ahsuduhu wasirta maulal wara mudsirta maulai tarattu linnasi dunyahum wa dinahum syuglan bidzikrika ya dini wa dunyaya wa dunyai. Artinya, ada di dalam hatiku hawa nafsu yang bermacam-macam, hendak ini, hendak itu, hendak macam-macam. Lalu kukumpulkan hawa nafsuku, keinginan-keinginanku,
sejak mataku melihat akan engkau. Jadilah saya didengki, dikapingini artinya oleh orang yang saya dengki kepadanya. Jadilah engkau hai Tuhan manusia, sejak engkau menjadi Tuhanku, saya tinggalkan untuk manusia dunia dan agama mereka, karena sibuk selalu ingat kepadamu, wahai agama dan duniaku. Dan oleh karena yang demikian itu, berkatalah sebagian mereka, wa hajruhu a'zamu min narihi wa wasluhu atyab min jannatihi. Artinya, memutuskan hubungan dengan Allah adalah lebih besar sakitnya daripada sakit api neraka. Dan menyambung hubungan dengan Allah adalah lebih baik daripada kebaikan surganya. Nah, mereka tidak menghendaki dengan ini perkataan tadi, melainkan mengutamakan kelezatan hati pada ma'rifatullah ta'ala atas kelezatan makan, minum, dan kawin. Karena sesungguhnya surga adalah sumber kesenangan panca indera. Adapun hati, maka kelezatannya adalah pada bertemu kepada Allah Ta'ala saja. Dan contoh bermacam-macamnya makhluk pada kelezatan-kelezatan mereka adalah seperti apa yang akan kami jelaskan. Nah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu tingkah lakunya, perbuatannya kadang-kadang ditertawakan oleh orang. Kadang-kadang bisa dikatakan gila, dikatakan kafir, dikatakan kada kakaruan. Kenapa sebabnya demikian? Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya anak kecil pada permulaan geraknya dan mumayyiznya itu tampaklah garizah tabiat, yang mana dengan garizah itu ia merasa lezat bermain-main dan bersenda gurau, sehingga adalah yang demikian itu lebih lezat baginya dari segala sesuatu yang lainnya. Orang yang dalam tahap kakanakan, orang yang dalam tahap kakanakan itu kesukaannya hanya bermain-main, kesukaannya hanya bersenda gurau. Itu yang lebih utama, kelezatannya di situ diberi Tuhan. Nah, kemudian sesudah tampaklah kesenangan pada perhiasan, memakai pakaian yang bagus, dan mengendarai hewan-hewan kendaraan. Sesudah kekanakan itu beranjak remaja, kesenangannya, kelezatannya pada bermain-main itu kurang. Kesenangannya berpindah kepada apa? Kepada berhias, berpakaian yang bagus, berkendaraan yang bagus. Nah, ampihnya bermain motor-motoran, ampih hendak motor bujurannya. Sudah menginjak remaja itu. Maka ia memandang rimih bersama kelezatan-kelezatan itu akan lezatnya bermain-main. Nah, orang yang sudah remaja itu yang dibermainkan kada hakun lagi. Lewat sudah masanya. Kesenangannya sudah berpindah kepada selain bermain. Nah, kemudian sesudah itu timbullah bagi manusia yang naik dari tahap remaja tadi, timbullah kelezatan bersetubuh dan nafsu syahwat kepada wanita. Lalu dengan demikian ditinggalkannya semua yang sebelumnya untuk sampai kepadanya. Nah, sudah inya remaja, sudah inya ketujuh berhias-hias, kendaraan yang bagus, usianya bertambah, pikirannya, kelezatannya berubah lagi. Pikirannya itu hendak mencari pasangan hidup. Nah. Kemudian nampak kelezatan menjadi pemimpin. Nah, sudah inya berumah tangga, sudah beranak bebini. Kelezatannya itu ampih pulang orang tadi
berpindah pulang hendak memimpin kemuliaan dan bermegah-megahan, yaitu akhir dari kelezatan dunia yang paling tinggi dan yang paling kuat. Jadi kelezatan dalam dunia ini yang paling tinggi, yang paling kuat adalah kelezatan memimpin. Itu bagi orang yang sudah melalui tahapan-tahapan umurnya. Orang yang sudah kekanakan, remaja, dewasa, nah pikirannya hendak kayak apa supaya jadi pemimpin. Karena pemimpin itu adalah merupakan satu kelezatan yang paling kuat dan paling tinggi di dalam dunia ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahbu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Artinya ketahuilah, hanya kehidupan dunia itu permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah kemudian sesudah itu timbullah garizah yang lain, di mana dengan garizah tabiat ini bisa ditempuh ma'rifat kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat af'alnya. Lalu dengan garizah ini ia memandang rimih pada semua yang sebelumnya. Remaja-remaja ini memandang rimih orang yang bermain-main, pepainan itu. Orang yang sudah mulai dewasa ini memandang rimih kepada orang-orang yang disenangi orang remaja. Orang-orang yang menjadi pemimpin ia menganggap rimih orang-orang yang menyenangi kelezatan makanan minuman. Nah kemudian orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ia akan memandang rimih kepada segala yang sebelumnya, pemimpin dan lain-lain tadi. Maka setiap yang terakhir itulah yang lebih kuat, dan ini ma'rifat adalah yang akhir. Karena nampak senang bermain-main pada umur tamyiz, umur mumayyiz, mencintai perempuan dan perhiasan pada umur dewasa balik, cinta kepada kepemimpinan sesudah umur 20, dan cinta pada ilmu mendekati umur 40, dan kesudahan yang tertinggi. Dan sebagaimana anak kecil tertawa kepada orang yang meninggalkan permainan dan sibuk dengan bermain-main dengan perempuan dan mencari kepemimpinan. Akan-akan tuh, orang ada di bawahnya bermain-main kadahakun, sibuknya mengurusi harta, ditawa akan kekanakan. Hakunnya itu dia mengurusi harta kalau lapahan, udah kekanakannya ketujuh main-main. Jadi orang ada yang siang malam mencari duit, ditawakan kekanakan. Kehakunannya itu menjadi harta siang malam. Nah ini hobinya bermain-main. Jadi orang yang mencari harta ditawakannya oleh kekanakan. Nah orang yang mencari pemimpin itu ditertawakan oleh orang-orang yang punya harta. Bapak aku menjadi pemimpin, membuang-buang duit segala macam. Nah untuk kalau orang hendak jadi gubernur, berapa miliar duit dibagi-bagi, bah jangan aku jauh makannya seumur nggak ada habis duitnya aja. Berapa duit dibuang dibagi-bagi, nyalain kedudukannya. Ini orang yang kelezatannya pada harta menganggap aneh orang yang kelezatannya pemimpin.
Maka demikian pula para pemimpin, mereka tertawa kepada orang yang meninggalkan menjadi pemimpin dengan sibuk dengan ma'rifat kepada Allah. Orang yang wani membuang hartanya, wani melepaskan jabatannya karena dia mencapai ma'rifat kepada Allah, itu ditawakan pulang oleh yang di bawahnya. Sayangnya jabatan dibuang, hakun mbak amal. Dan orang-orang yang ma'rifat itu berkata, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamun. Artinya, jikalau kamu mengijik kami, maka sesungguhnya kami pun mengijikmu sebagaimana kamu sekalian mengijik kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang sebenarnya yang berhak untuk diijik dan diulu-ulu itu. Nah, jadi itu yang dimaksud, artinya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu kadang-kadang ditertawakan, kadang-kadang dianggap aneh oleh orang-orang yang berada di bawah kedudukannya. Nah, penjelasan sebab bertambahnya kelezatan memandang pada kelezatan akhirat atas ma'rifat di dunia. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو الفاتحة. استعين بنا صراط المستقيم صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.